Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari saya sendiri, Putri Indah Novari, dan teman saya, Rizky Alia Putri. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kebijakan Modal Kerja dalam Keuangan Syariah, yang mengenai pertama, aturan syariah tentang modal kerja, yang kedua, manajemen piutang dalam keuangan syariah. Modal kerja atau working capital asset. Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. Modal kerja dalam hal ini merupakan modal yang tidak digunakan untuk investasi melainkan untuk kegiatan operasional. Pada laporan neraca, rumus modal kerja diperoleh dengan mengurangkan harta lancar dengan kewajiban yang perlu dibayar. Selanjutnya, aturan syariah tentang modal kerja. Yang pertama, modal harus diketahui. Maknanya, jika modal tidak diketahui jumlahnya, maka hal ini hanyalah spekulatif. Hal ini menjadikan tidak sahnya transaksi. Yang kedua, modal berbentuk real. Artinya, modal harus ada secara real pada saat transaksi. Karena jika modal ada saat transaksi, maka aliansi dapat dilanjutkan. Namun, apabila modal tidak ada, maka aliansi tersebut secara otomatis batal. Yang ketiga, modal bukan merupakan utang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya riba. Karena jika modal dianggap sebagai utang, maka kelebihan pengembalian pokok disebut sebagai riba. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja atau PMK syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan, berdasarkan yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah. Jenis pembiayaan modal kerja atau PMK dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu: pertama, PMK mudharabah adalah pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang kedua, PMK istisna adalah pembiayaan sesuatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang. Yang ketiga, PMK salam adalah jual beli dengan cara pemesanan, di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Yang keempat, PMK mudharabah adalah akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara menganggur, cicilan, atau sekaligus. Yang kelima, PMK ijarah adalah akad sewa-menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Selanjutnya ialah manajemen piutang dalam keuangan syariah. Piutang adalah segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain, baik individu maupun badan usaha yang pelunasannya dapat dilakukan dengan bentuk uang, benda maupun jasa menurut setiawan. Manajemen piutang yang dilakukan perusahaan agar perputaran yang terjadi mulai dari penjualan kredit sampai pada pelunasan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menyebabkan penumpukan modal yang berakibat pada operasional perusahaan.
Manajemen piutang harus dimulai dari kegiatan perencanaan yang matang terhadap aktivitas penjualan kredit ataupun pemberian pinjaman kepada individu maupun perusahaan. Pengendalian terhadap pengumpulan piutang berdasarkan jatuh temponya serta melakukan evaluasi atau seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan atau diterapkan terkait dengan piutang tersebut guna untuk mengambil kebijakan yang lebih baik ke depannya. Klasifikasi piutang. Zaki Batriwan mengklasifikasikan piutang menjadi dua, yaitu piutang usaha, ialah piutang yang timbul akibat transaksi penjualan secara kredit dalam rangka kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, piutang non-dagang atau piutang lain-lain, ialah piutang yang timbul bukan dari transaksi penjualan barang dagangan, jasa, dan di luar kegiatan usaha perusahaan. Misalnya, piutang yang timbul dari adanya penjualan secara kredit atas aktiva perusahaan yang sudah tidak produktif lagi. Selanjutnya, ada konsep utang piutang. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan, menurut Gatot Supramono. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad atau transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong-menolong. Dengan demikian, utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa, terutama guna membantu antar sesama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan keinginan yang begitu baik, maka tujuan utang piutang adalah tolong-menolong, dan transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan, serta terhindar dari praktek riba yang dilarang dalam Islam. Utang piutang memiliki hukum, yaitu 1. Mubah atau boleh, sebagaimana hukum asal dari utang piutang. 2. Sunnah, apabila orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa, misalnya utang makanan pokok demi memberi makan keluarganya. Yang 3. Wajib, apabila pemberi hutang mendapati orang yang sangat membutuhkan bantuan, misalnya memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan untuk operasi demi kesembuhan dari suatu penyakit, sementara yang berhutang tidak ada yang menolong. Yang terakhir, haram. Apabila orang yang memberi hutang mengetahui penggunaan utang untuk hal-hal yang dilarang agama, misalnya utang untuk membeli minuman keras, judi, atau lainnya. Yang terakhir yaitu ketentuan utang piutang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan utang piutang yaitu 1. Hutang piutang lebih baik ditulis dan dipersaksikan. 2. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. 3. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. 4. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. 5. Bersegera melunasi hutang. 6. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Terima kasih, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.